Materi perkuliahan kita pada siang hari ini mengenai pengantar hukum perburuhan, mengenai perburuhan ya. Nah, manusia di dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya ini adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain, yakni bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya. Karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Hukum perburuhan ini berkaitan dengan bekerja pada pihak lain. Ketentuan hukum perburuhan ini sangat luas. Perlu diadakan pembatasan-pembatasan tentang hukum perburuhan. Nah, banyak sekali para pendapat, para pakar sarjana mengenai memberi pengertian terhadap hukum perburuhan ini. Nah, contohnya menurut Karta Saputra bahwa hukum perburuhan ini adalah sebagai hukum yang berlaku segala peraturan yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung berangsung paut dengan hubungan kerja tersebut. Kemudian ada Iman Supomo. Nah, Iman Supomo ini mengatakan bahwa hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan ya. Jadi definisi hukum perburuhan ini dapat kita beri unsur hukum perburuhan, yaitu yang pertama, adanya peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang pertama kan unsur-unsurnya tadi, adanya peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian peraturan tersebut mengatur suatu kejadian. Kemudian adanya orang, buruh atau pekerja yang bekerja pada pihak lain atau majikan atau perusahaan. Kemudian adanya upah. Nah, dengan demikian, unsur penting dalam hukum perburuhan itu adalah majikan atau perusahaan, buruh, kemudian dan upah. Upah ya. Majikan ini adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan perusahaan. Kalau buruh ini orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Kalau upah itu apa? Nih, Ananda Janeta itu apa? Pandangan dari Janeta. Menurut saya, Pak, upah itu setelah dia bekerja, dia mendapatkan minimal seperti uang, gitu, Pak. Karena dia bekerja dengan tenaganya, Pak, dan dibayar pastinya. Seperti itu, Pak, menurut saya, Pak. Ya, terima kasih Janeta. Kemudian Pairus Aiman nih, Muhammad Pairus Aiman. Menurut saudara, what's the meaning upah? Upah itu merupakan sesuatu yang harus dibayar atau diberikan majikan kepada buruh karena buruh telah bekerja untuk majikan. Jadi harus dibayar dan itu merupakan haknya buruh dan kewajiban majikan. Ya. Ya, terima kasih. Pintar-pintar ya, kelas D ya ini ya. Jadi upah ya adalah benar sekali kata Janeta maupun Pairus Saiman. Jadi upah ini adalah balas jasa atau imbalan yang diterima buruh dari majikan. Nah, atau pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan. Nah, untuk membuktikan apa yang dikemukakan tadi, maka dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor
12 tahun 1984. Nah, mungkin ada undang-undang yang terbarunya mengatur hal ini. Nah, di mana dijelaskan bahwa pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Berkaitan dengan pengertian di atas, perlu dijelaskan bahwa perburuhan itu tidak meliputi pegawai negeri. Meskipun secara yuridis teknis, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai buruh karena bekerja pada pihak lain, negara kan, dengan menerima upah atau gaji. Nah, akan tetapi secara yuridis politis terhadap pegawai negeri tidak diberlakukan peraturan perburuhan. Nah, peraturan apa yang memberlakukan kepada pegawai negeri? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa membantu? Undang-undang apa yang mengatur kepada pegawai negeri? Al-Hasan nih. Undang-undang apa Al-Hasan? Kurang tahu Pak kalau ulun. Ya, nggak apa-apa. Teman-temannya ada yang bisa bantu? Takut ya, sharing-sharing saja. Anissa Eka Julianti. Nih, undang-undang apa yang mengatur tentang pegawai negeri? Kurang tahu, Pak. Ya, jadi undang-undang kepegawaian. Nah, namun demikian diberlakukan peraturan tersendiri terhadap pegawai negeri tersebut, yaitu yakini undang-undang dan mungkin ada peraturan pelaksana lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas perjanjian kian. Hubungan kerja ini pasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja. Nah, jika ada perjanjian kerja, lalulah jadi hubungan kerja. Nah, misal Muhammad Fairuz dengan Soraya melakukan perjanjian, melakukan hubungan ya kan. Jadi ketika sudah melakukan perjanjian kedua belah pihak, kemudian adanya hubungan. Nah, jadi ada perjanjian dulu antara buruh dan majikan namanya kerja tersebut. Nah, menurut Iman Supomo bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak ke satu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya. Siapa pihak lainnya? Majikan. Majikan. Ya, terima kasih majikan ya kan. Yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh itu dengan membayar upah. Nah, menurut Ketentuan 1601 huruf A KUH Perdata atau BW menjelaskan bahwa perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan di bawah perintah lain, yaitu si untuk sesuatu tertentu melakukan pekerjaan dengan. Jadi perlu kalian ingat ya, dengan mudah aja ya. Pihak satu mengikatkan dirinya dengan pihak, kemudian adanya upah, menerima upah ya kan. Nah, jadi unsur-unsurnya buruh atau pegawai mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan atau perusahaan. Kemudian unsur berikutnya, majikan atau perusahaan yang bersangkutan mengikatkan diri pula
untuk memberikan imbalan kerja berupa gaji atau upah ya, kemudian berbagai fasilitas dalam bentuk serta pada waktu-waktu yang tertentu pula. Perjanjian kerja pada dasar harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Perjanjian perburuhan di mana dalam perjanjian ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi muat syarat-syarat tentang perburuhan. Perjanjian perburuhan ini dibuat oleh satu atau beberapa serikat buruh dengan seorang atau beberapa majikan yang memuat syarat-syarat perburuhan yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Kemudian dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ridho bahwa perjanjian perburuhan ini suatu perjanjian yang diadakan oleh majikan di suatu pihak dengan serikat buruh di lain pihak untukkan batas-batas persyaratan kerja yang seyogyanya ditetapkan dalam perjanjian kerja. Kemudian dalam hubungan kerja ini antara majikan dengan buruh dapat terjadi apa? Kalau melakukan kesalahan dan sebagainya, misal tentang hubungan kerja nih. Ada yang bisa jelaskan? Ya, Ratu Nesa. Maaf Pak, kurang tahu tentang hal lagi. Janeta. Kurang tahu, Pak. Ya, jadi dalam hubungan kerja kamu ada pengakhiran hubungan kerja. Nah, apa tuh disingkatnya tuh? Pengakhiran hubungan. Bagus sekali, terima kasih ya. Adanya pengakhiran hubungan kerja atau PHK antara buruh dengan majikan. Jadi dalam teori hukum perburuhan dikenal adanya 4 jenis pemutusan hubungan kerja. Nah, ada 4 jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Kemudian kedua, pemutusan hubungan kerja oleh pihak buruh. Ketiga, hubungan kerja oleh pihak majikan atau perusahaan. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Ya, jadi ada 4 ya. Sahrani nih, bisa dibacakan ulang kepada teman-temannya ada apa saja jenis pemutusan hubungan. Maaf Pak, yang sempat tercatat ulun 2 aja. Nah, teman-temannya bisa bantu Sahrani apa saja, tadi ada 4 kan? Yang tahu. Siapa ada 4? Belum, Pak. Ya, silakan Peirus Aiman. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja oleh pihak buruh. Ketiga, ada pemutusan hubungan kerja oleh pihak majikan atau perusahaan. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Ya, terima kasih. Ya kan? Jadi ada 4 ya. Jadi pemutusan hubungan kerja demi hukum berarti putus dengan sendirinya tanpa diberlakukannya adanya tindakan salah satu pihak. Buruh majikan yang ditunjukkan untuk itu menurut pasal
1603 BW menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hubungan lewatnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian maupun reglemen atau dalam ketentuan undang-undang, atau lagi jika itu tidak ada maka oleh kebiasaan. Nah, misalnya kontrak sudah habis. Kemudian pemutusan hubungan kerja oleh buruh. Buruh berwenang sepenuhnya untuk memutus hubungan kerja dengan persetujuan pihak majikan. Tiap saat ia putusan ini tidak diatur di dalam BW. Dalam hal ini kedua belah pihak adalah bebas. Di samping itu, buruh hak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan atau perusahaan. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja oleh pihak majikan. Nah, jadi ini pemutusan hubungan terjadi bila ada persetujuan dari panitia penyelesaian perselisihan. Mohon mohon maaf ya. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak majikan. Nah, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi bila ada persetujuan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah. Nah, bisa disingkat P ya, P4D. Apa tuh saran nih? P4D tadi apa yang Bapak sebutkan tadi? Mohon maaf Pak Ulun, kita fokus ke daerahnya aja tadi pemutusan. Iya, iya. Temannya lain Nurul Halisan ya, apa P4D. Jadi kita masuklah ya kan. Apa tuh? P4D. Jadi panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah. P4D. Kemudian ada juga panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat. Jadi bedanya terakhir ya. Yang pertama daerah, kemudian yang kedua pusat. P4P. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan atau sering juga disebut perselisihan perburuhan perorangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1904 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Mungkin update lagi ya mengenai pemutusan hubungan kerja ini. Nah, jadi panitia penyelesaian perburuhan atau P4 bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan. Panitia ini komposisinya terdiri atas 5 wakil dari pemerintah, 5 wakil dari buruh, kemudian 5 wakil dari majikan. Wakil dari pemerintah yaitu Kementerian Tenaga Kerja.
Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Nah, berikut adalah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan yang terakhir kan. Adalah pemutusan oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang bersangkutan berdasarkan alasan penting. Ya. Dalam teori, sebelum pengadilan memberikan putusannya, terlebih dahulu memanggil para pihak guna didengar keterangannya yang menyangkut pemutusan hubungan kerja itu. Nah, jadi pengadilan apa yang menyelesaikan perkara antara buruh dan perusahaan ini? Atau majikan tadi, pengadilan apa? Janeta mungkin tahu pengadilan apa yang menyelesaikan antara buruh dengan perusahaan atau majikan tersebut? Kurang tahu, Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin adalah pengadilan hubungan industrial. Jadi pengadilan hubungan industrial ini adalah pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Kan banyak tuh pengadilan khusus. Ada pengadilan anak, pengadilan perikanan, hubungan industrial. Itu yang pengadilan yang lebih khusus mengatur atau kasus-kasus tertentu. Kalau umum kan ada pengadilan negeri, kemudian misalnya ada upaya hukum, naik lagi pengadilan tinggi, dan seterusnya. Nah, dalam praktiknya, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ini sangat jarang terjadi. Karena ya kita ketahui bahwa dalam berperkara di hubungan industrial juga syarat apa yang harus dipenuhi, entah kerugian material dan berapa ada. Mungkin itu perlu kalian baca ya di literatur atau jurnal-jurnal terkait mengenai pengantar hukum Indonesia, khususnya hukum perburuhan ini. Ya, mungkin itu saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Asik.